Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue mau nggak nge-review ya men? Tidak. Kita lagi mau kasih tahu ada 7 keunggulan, 7 kelebihan dari ini mobil. Ini mobil baru nih, Baleno MC. Apa tuh? Cek gue MC. Enggak. Check this out. Sekarang kita lagi mau bahas kelebihan pertama, yaitu dari harga. Harganya yang gua tahu ini 281 jutaan something lah gitu. Itu masih harga yang realnya, belum dipotong cashback. Setelah dipotong cashback, kayaknya agak mendekati sama stiker-stiker yang di bawahnya men. Apa tuh? Jangan sebutin lah, nggak enak. Kan nggak enak kalau kita ngomongin Brio RS ya. Gitu. Jadi ya pokoknya nggak jauh dari situ. Tapi kalau di compare sebenarnya antara ini sama Brio RS ya jauh lah, beda kasta. Ini kastanya lebih tinggi karena ini sebenarnya kalau mau dikomparasi dia harusnya di-compare sama City Hatchback atau mungkin Yaris ya. Yang lain udah up 300 ya men? 300. Ini harganya under 300 dan bahkan masih bisa lebih rendah lagi nanti ya, promonya banyak lah gitu. Sekarang kita langsung bahas kelebihan kedua. Apa tuh? Desain. Nah ini agak tricky nih. Gua ajak lu agak muter dulu men. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin desain, ini masalah selera ya. Subjektif sekali ya, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kebanyakan sih komentarnya sama. Ini mobil adalah mobil balap India dengan desain ala Eropa. Banyak yang bilang begitu, dan gue sih setuju sepertinya. Kita lihat dari bagian depan aja. Nah, di bagian sini grillnya juga nggak yang terlalu gede-gede banget gitu. Nah, terus lampunya juga dibikin, sebenarnya kalau dibilang kecil nggak juga, gede. Tapi dia sebenarnya di sini ada titik-titik di RL nih yang menurut gua catchy gitu, dimana yang lain biasanya pakai model alis, dia pakai titik-titik gitu, terus lampunya juga udah proji. Ke bagian samping kan, desain velgnya bagus gitu, sesuai gitu sama desainnya. Walaupun two-tone polish kayak gini, ada yang suka, ada yang lebih suka di blackout aja, yaitu selera lah. Sekarang kita ke bagian belakang men, dan ini menurut gua adalah puncak kebagusan, bukan kebagusan apa ya? Puncak kenikmatan. Desain yang paling menarik menurut gue di bagian belakang. Tuh, bagian belakangnya menurut gue, seksi banget ya. Ininya kesininya kayak bahenol gitu aja, bahasanya bahenol, jadul amat gue. Lampunya, model desain lampunya, bagian sampai ke bagian bawah sini. Ya, keren lah. Sementara hatchback lain, bagian belakangnya dibikin lebih flat kali ya, maksudnya nggak semenonjol ini dibikin menonjol banget ya. Itu salah satu desain dari India, mungkin India yang ala Eropa. Dan kalau ngomongin desain, menurut gue ini masalah selera, tapi kebanyakan orang ngomongnya begitu deh, kelihatannya kayak gaya Eropa gitu. Dan gue mau bahas keunggulan ketiga nih dari mobil ini ke bagian samping men. Apa tuh? Ground clearance-nya tinggi, bukan sesuatu yang umum ya sebenarnya. Kalau di mobil hatchback, mobil sedan, ground clearance-nya tinggi. Rata-rata orang justru mainnya ceper-ceper lah gitu. Ayo siapa nih yang lebih ceper gitu men. Ini dibikinnya justru tinggi. Walaupun sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau asumsi lu, wah ini tinggi banget ya kayak SUV. Enggak setinggi itu juga. Tapi untuk ukuran hatchback sebenarnya ini lumayan tinggi menurut gua. Cuman buat orang-orang yang nggak suka sama ground clearance yang tinggi, pasti agak skeptis nih, masa sih tinggi? Tapi sebenarnya itu justru jadi apa ya, opsi lebih banyak buat lo. Kenapa? Karena ketika lo mainin, buat orang-orang nih yang sering mainin kaki, gue ganti gitu, ini mungkin velgnya mau diganti dengan ring yang lebih besar atau yang gimana, terus dia mau turunin lagi, ininya lo nggak terlalu takut buat mentok-mentok juga gitu men, maksud gue. Itu jadi salah satu keunggulan. Dan sebenarnya kalaupun dibikin standar aja nggak ada masalah juga, karena sebenarnya kalau ngomongin tinggi ya nggak tinggi banget. Justru sebenarnya malah nggak worry ya kalau lewat jalan-jalan yang agak rusak atau apa gitu, karena kalau ceper takutnya gitu mentok-mentok. Karena kadang orang Indonesia itu takut ya kalau dia beli hatchback atau sedan, kalau ketemu jalan rusak dia agak ngeri gitu. Nah kayaknya kalau mobil ini enggak deh. Emang jalan Indonesia rusak bang? Enggak, gua nggak bilang gitu. Lu mau ke luar negeri juga Pak, ketemu jalan rusak mah ada aja. Tapi banyakan di Indonesia bang. Kita ke alasan keempat, itu adalah promonya bagus men. Kita langsung bahas promo aja lah, jangan bahas yang serem-serem. Promonya katanya bagus dari Om Alfred, kita tanya aja langsung promonya, yuk. Nah guys, sekarang kita mau tanya langsung sama Om Alfred.
Mantap om. Kabar aja gua tadi ke depan nyariin di sini ternyata. Dia suka main di belakang. Masih di belakang mobil. Iya. Agak kaget ya. Om, gua tadi lagi sedikit-sedikit nge-review sambil cari beberapa keunggulan-keunggulan. Nih lu masuk ke unggulan ke-5 ya, men? Keempat. Alasan keempat kenapa harus beli mobil ini karena promonya kata lu bagus. Bukan bagus. Udah gua lagi, masukin ke 7 keunggulan nih. Bagus banget om. Coba lah sebutin. Keunggulan yang pertama kita bisa DP 0% om. 0%? 0% om. Definisinya gimana tuh 0%? Ini telepon Alfred aja om. Wah, sungguh misterius. Tadi DP 0% om. Bunga 0% om. Untuk lebih jelasnya? Call Alfred. Wah, iya. Ini bakal gini terus nih formatnya nih. Ada lagi om, apa lagi? Banyak om. Kita bisa fast approval om. Berapa lama om? Ya sehari juga jadi om. Sehari? Sehari om. Gua ngajuin hari ini, lu bisa infoin gua hari ini. Betul. Balik lagi nih om ke mobil ini. Ini mobil ready ya? Ready banget om. Karena ini baru ya? Ini baru keluar launching di ya? Gias kemarin om. Baru di Gias kemarin Betul, kan? Om. Ini sedikit cerita nih om. Banyak ya nggak apa-apa. Di Gias kemarin om. Ini om untuk kelasnya om. 5 penjualan terbaik om. The best. Best 5 om. Wah, gila. Kemarin kita ada beberapa customer yang test drive sama brand lain. Begitu coba ini om, langsung ke sini om. Itu real ya? Real. Oh, jadi kesimpulannya guys, jadi ini bener nih dia setiap kali jual ini sama di Gias kemarin ya? Betul. Diajakin compare dulu sama kompetitor bahkan. Betul, ya? Om. Ekstrim juga loh di sama kompetitor, tapi akhirnya closingnya di lu. Nggak pakai lama om. Ada lagi nggak om? Ada juga om, ini selain yang tadi itu, kita bisa test drive om. Kita bisa jemput bola. Oh, ini kan kita lagi di Pulau Gadung nih. Betul. Semua mah gue di Tangerang. Betul, di tempat Om, tongkrong, pengen kantor, test drive rumah. nih. Kita Bisa jemput kesini bola nggak? om. Bisa. Selain yang paling penting om, data kita bantu om. Ah, data dibantu. Data dibantu. Contoh nih ya, data gue agak belok-belok dikit gitu. Itu bisa diberesin ya? Yang belok banyak aja bisa dibantu om. Oh. Kalau dikit-dikit mah gampang om. Tapi lu belok nggak? Enggak dong. Nah terus, cuma gue mau kredit pakai syariah. Betul om. Gue nggak mau konvensional lah. Tuh. Kayaknya kalau konvensional gimana gitu gue. Gue syariah banget orangnya. Gimana om? Bisa dibantu om. Boleh juga. Channelnya kita ada om. Oh, jadi buat teman-teman yang memang suka sama konsep syariah, Betul om. Om Alfred bisa bantu nih. Bisa banget om. Jadi konsepnya gimana, kreditnya kemana, tipe apapun di Suzuki, Betul, Om. siap dibantu ya? Kalau Alfred om. Oke. Nah, satu lagi nih om. Semama udah muter-muter nih, udah dapat hitungan bahkan. Udah tinggal closing, tapi pengen cari yang lebih lagi nih, siap ngadu nggak? Kalau Alfred om cara jualan nih om. 90% compare pasti kita menangin om. 90%? 90% om. Ini membuktikan bahwa hitungannya paling bagus. Karena hitungan Alfred itu dari awal sampai akhir nggak pernah berubah om. 99% pasti deal. Jadi maksudnya? Bukan gimmick om. Jadi maksudnya sales lain tuh gimmick, ngasih hitungan murah tapi ujung-ujungnya mahal gitu. Itu harus diakui om. Oh, bukan gua yang ngomong ya. Alfred tuh yang ngomong. Oh jadi gitu? Iya om betul. Lu nggak gitu? Enggak dong. Dipastikan? Pastikan om. Ini valid nih ya, ngomong di depan teman-teman nih. Boleh om dites om, jangan cuma. Jadi buat teman-teman boleh tuh dites. Dia nggak gimmick dan dia siap ngasih hitungan yang paling lebih dan terbaik lah pokoknya. Betul om. Oke. Ada lagi om? Yang paling utama nih om, stok. Karena ready ini di pusat ya. Pusat om. Kalau di pusat semuanya ready. Ya itu mah nggak usah ditanya lagi. Nggak ada Om. inden-inden nih. Nggak ada om. Semua tipe. Kita nggak main inden-indenan om. Oh. Jadi ada yang datang sini, Pak saya mobil ini ada, ini ada. Ada. Tapi harus cepat teman-teman. Oh iya benar. Nah buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya dulu, maksudnya nggak sempat datang sini atau belum sempat test drive, nanya aja dulu ya. Belum. Telepon boleh, WA boleh ya? Boleh om. Satu kali 25 kalau ada 25 ya. jam. Oke, lu tinggal di Mars. Ada lagi yang penting om. Ini kan kemarin kita baru Gias om. Promo Gias kan gede om. Tapi sama Alfred nggak usah khawatir om. Promo Gias bisa kita pegang lagi. Tenang. Nah ini nanti dulu. Gias kan udahan. Udah. Tapi kalau ada teman-teman yang mau pesen, terus mau pakai paket Bisa Gias, om. Bisa om. promo Gias, Bisa. masih bisa. Selama kuota masih ada, makanya harus cepet. Oh, Jangan nanti udah teman-teman udah nonton infomotif, delay lah. Oh, karena ini Suzuki dari pusat, jadi dia masih megang sisa kuota lumayan promonya om. tuh. Lumayan om. Daripada dibuang, mendingan buat teman-teman gitu ya. Iya, ambil teman-teman. Yang penting cepet-cepetan deh. Betul om. Karena di cabang lain belum tentu ada ya. Ya, nggak enak om ngomongnya om. Oke deh kalau gitu. Sekarang kita mau lanjut lagi om. Ditunggu Siap, Om. aja ya telepon sama WA-nya. Siap om. Siapin aja promo yang bagusnya nih. Langsung om. Udah mau buru-buru tuh. Udah Sekarang langsung telepon. Oh gitu. Oh makasih banyak. Kita Makasih lanjut. banyak om.
Hey guys, lanjut lagi. Nah ini alasan kelima nih, setelah tadi promo yang bagus banget sebut sama Om Alfred, ini alasan kelimanya nih adalah fitur. Sekarang kita mau lihat fitur-fitur di bagian luarnya dulu, men. Apa tuh? Pertama, ini kan tadi gue bilang ada minor change ya, karena ini Baleno yang ada perubahan sedikit gitu. Karena sedikit kecil aja nih perubahannya. Nah, ini tambahan. Ada kamera 360, 360. Ini kameranya nanti ketemu lagi di bagian samping sama belakang. Fungsinya ya buat ngelihat sekeliling. Kayaknya kalau mobil-mobil sekarang kalau mau dibilang keren, kameranya itu harus 360. Bukan kamera yang belakang doang, atau lebih parah lagi cuman yang bunyi-bunyi doang. Gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi kayak gini, kasihan tukang parkir ya. Waduh. Ini tukang parkir killer nih. Kasihan banget sih. Kita copot aja. Nggak, emang ini teknologi lah. Emang harus begitu. Tapi sebenarnya dengan ada tukang parkir dia tetap bisa bantu. Jadi kalau ada tukang parkir lo tetap kasih uang juga lah. Nah kita bahas fiturnya ya. Ini 360. Lalu ke bagian sini nih men. Tadi udah kita bahas lampunya sudah Pro G. Terus dia LED juga. Terus ada DRL. DRL-nya juga catchy ya menurut gua, titik-titik begitu. Bukan yang alis-alisan. Ini fog lamp. Terus kita ke bagian samping men. Nah tadi kan gue sebutin ada kamera 360. Pasti di bagian sini ada nih dia nih. Ada kamera juga di bagian samping. Terus dia juga sudah auto folding. Nah terus ininya udah pakai fitur smart entry, berarti kuncinya nah kayak gini nih. Jadi udah nggak yang colok-colok ya. Walaupun sebenarnya fitur-fitur kayak gini mostly di mobil-mobil ya sekelas ini ya men, udah bukan sesuatu yang baru ya. Bukan. Tapi kita mau nyebutin bahwa itu juga ada dan ini harganya jauh di bawah kompetitornya yang sekelas sama ini gitu. Jadi menurut gua good news. Bagian belakang juga lengkap, ada high mount stop lamp, ada defogger. Nah sini nih dia kamera belakangnya lucu ya, ditaruh di sini nih. Keren. Tadi mau selfie nggak susah. Atau mau zoom. Sekarang kita lihat fitur di bagian dalam men. Ini sekarang kita lihat fitur di bagian dalamnya guys. Gua langsung ke bagian yang berubah dulu ya. Oke. Yang berubahnya itu selain tadi kamera 360 ada layar. Apa tuh? Ini adalah layar yang tidak ditancap, tapi di floating tuh kan. Layarnya jadi lebih gede, yang dulu tuh cuma 6,8 ya. Betul. 6,8. Layarnya sekarang jadi 9 in. Jadi begitu kita hidupin si mobil, dia langsung tampil tuh kamera 360-nya. Buat surrounding gitu ya, dia muter gitu tampilan awalnya. Nah, ini ada informasi yang sama, ada MID-nya ada di sini ya. Oh, jadi ini ada MID yang tampil di sini juga nih, kayak bahan bakar, jarak tempuh dan lain-lain tuh lengkap. Nah, mode sambung dan perangkat ini untuk mengkoneksikan smartphone kita ke audionya ya guys. Nah, tadi kan kita audionya udah cek tuh. Sekarang yang menurut gue fitur yang bagusnya juga di sini ada head-up display nih di bagian atas ini nih. Jadi dia akan nyala, maksudnya dia akan berfungsi nih, dia naik gitu ke atas ketika mobilnya hidup, jadi dia otomatis hidup. Fungsinya adalah mengalihkan informasi, nggak mengalihkan ya, dia ada dual double informasi untuk kecepatan ya men. Macam-macam sih, nggak hanya kecepatan ya. Tidak hanya. Jadi informasi yang ada di speedometer ini bisa tampil di head up display-nya. Jadi kita nggak perlu nunduk-nunduk begini nih buat ngeliat. Jadi cukup lihat terus ke depan. Itu lebih aman sih. Salah satu cara untuk mengemudi dengan aman juga ya. Itu yang unik tuh, di kompetitornya nggak ada ya? Tidak ada. Nah, itu harus, emang semua mobil harusnya ada HUD-nya tuh, ada head up display-nya. Karena kalau nggak ada kan agak ini ya, takut gini gitu. Kalau kata orang Surabaya kan nggak bahaya tak. Speedometernya juga bagus, MID-nya gede banget di bagian tengah tuh. Tapi ya masih bisa dibilang standar lah. Nah, setirnya menurut gua keren. Ini kayaknya hampir semua Suzuki kali ya. Setirnya kayak gini nih, di bawahnya dikasih flat bottom begini, dan ini menurut gua bagus. Terus ininya sudah kulit juga. Terus ada cruise control. Di bagian sini juga lengkap nih. Ada apa aja nih? Oh, ada manual leveling. Jadi dia lampunya tuh sorotnya bisa dinaik turunin. Ini ada untuk kamera 360, ngeliat. Ini settingan head up display. Ada ini vehicle stability control di sini. Apa sih kalau bahasa Suzuki men? Gue lupa. Elektronik Stability Program, ESP ya. Oke, ini AC, AC-nya juga sudah auto climate, jadi lengkap. Ini juga bisa dimajuin nih men. Ini sebenarnya salah satu fitur manual yang berfungsi banget. Kadang banyak, nggak kadang ya, tapi lumayan banyak hal-hal yang sepele kayak gini nih. Sesepele armrest bisa dimajuin, sesepele itu, tapi sebenarnya itu penting gitu. Ya ini mah menurut gua aja ya, kalau semua mobil bisa memikirkan hal-hal sedetail itu, menurut gua bagus gitu. Nggak harus selalu teknologi-teknologi yang tinggi, hal-hal yang semanual ini, sesepele ini pun ini sangat membantu sekali dalam
mencari kenyamanan dalam berkendara. Jadi biar berkendaranya bisa tetap fun to drive gitu. Nah, lalu menurut gua nih yang fitur yang kayaknya, ini lumayan nih disebutin. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang wah juga, tapi ini lumayan penting nih. Spion tengahnya dia sudah auto dimming ya, jadi bisa auto chromatic. Jadi kalau ada sorot lampu dari belakang dia akan ngegelapin sendiri tuh. Kadang kan ngeganggu ya kalau malam-malam dari belakang. Karena ini mobil hatchback ya, hatchback sedan ya, mobil-mobil yang cukup rendah lah gitu. Waktu kita nyetir, ketika ketemu mobil-mobil yang gede, contoh mungkin truk, bis, atau mobil-mobil SUV yang tinggi ya, mobil-mobil arogan itu ya. Yoi. Dari belakang kadang suka lampunya, kadang dia nggak pakai lampu jauh sih, dia pakai lampu dekat, tapi karena mobilnya tinggi, nyorotnya lumayan jauh tuh, kita biasanya kena. Nah itu cukup ganggu, kan daripada main cetak-cetak di sini, kalau dia sudah auto enak gitu. Nah yang paling penting lagi adalah fitur keselamatan nih. Fitur keselamatannya juga dia sudah lengkap. Airbag lengkap ya, ada di bagian depan, bahkan sampai ke side airbag nih, bagian samping juga ada. Jadi aman lah. Kalau amit-amit terjadi accident dan lain-lain gitu, tapi semoga enggak lah. Terus ditambah lagi kayak model tadi udah gue sebutin ya, via electric stability program, biar mobilnya tuh nggak understeer, nggak apa ya bahasanya men? Oversteer. Iya, kan udah gue sebutin understeer, oversteer, apa ya bahasa Indonesianya gitu? Di bawah setir, Tekor. Yang ngepot-ngepot nggak jelas gitu lah. Selip. Tidur ya. Beda. Ya pokoknya gitulah. Terus ada juga hill hold control, jadi mobilnya nggak turun ke belakang ketika ditanjakan. Terus ABS, ABD ya itu lengkap lah. Jadi sebenarnya untuk berkendara ini aman lah untuk fiturnya. Oke, itu alasan kelima ya men? Kelima. Sekarang kita langsung aja ke alasan keenam. Kenapa lu harus beli mobil Baleno yang minor change ini ya, selain tadi 5 alasan yang udah kita sebutin. Alasan keenamnya adalah dimensi guys. Kenapa gue bilang dimensi? Karena ini mobil lumayan, kayaknya lu lihat dari luar juga tadi lumayan bongsor ya. Yoi. Ternyata memang secara dimensi juga ngaruh nih, jadi mobilnya kerasanya lega gitu. Kalau di bagian depan Standar. Gue standar lah ya. Gue nggak bisa bilang ini lega banget juga, tapi nggak masuk dalam kategori sempit. Tapi memang kompetitornya pun ya kalau di bagian depan so-so lah kayak begini. Walaupun ini sebenarnya menurut gue enak ya, joknya tuh side supportnya gede banget, really supporting tuh. Nah yang kerasa banget itu di bagian belakang men. Yuk nih, bukaan pintunya aja lebar banget guys. Tuh ada cara kuno ya, bukan kuno ya, cara orang lama tuh. Gue juga bahkan dulu diajarin begitu, kalau ngecek mobil lu tutup pintunya deh. Bunyi pintu itu mempengaruhi apa kualitas dari si mobil itu, gitu katanya men. Katanya. Bener nggak tuh? Tidak tahu. Ya nggak tahu sih, lu kok boleh komentar aja di kolom komentar. Tapi kan kalau ngomongin secara logika kayaknya masuk akal ya. Jadi kalau memang platnya bagus, tebel, bunyinya juga beda ya, beg gitu mungkin ya, tapi ya nggak tahu lah. Tapi gue bahas itu tadi, bukaan pintunya lumayan gede, jadi untuk badan-badan yang lebih besar dari gue masuk ke dalam nggak akan kesulitan. Nah tadi kenapa gue bilang dimensinya lega, lu lihat aja sendiri. Ini posisi gue tadi lumayan mundur lah, yang depannya ya, gue nggak majuin lagi. Ini masih lumayan jauh, tinggi gue 165 cm. Wajah ada gunting, pertanda apa ini? Wah. Ya Allah. Gue potong pita. Udah, dimensinya lega, kaki tuh, legroomnya juga gede, jauh untuk ukuran tinggi badan bule sekalipun kayaknya ya. Bisa. Kayaknya waktu ngukur emang ini karena ini rakitan India kan, orang India gede-gede tuh, makanya gitu kali. Apa yang gede men? Tidak tahu. Headroom juga menurut gue ini masih cukup lah, masih gede. Di gua masih lumayan jauh. Mungkin di teman-teman yang lebih tinggi juga bisa, masih proper lah gitu ya. Terus kerasa jarak dari sini ke sini juga lumayan nih. Jadi benar-benar bisa diisi 3 orang dan kayaknya masih nyaman gitu. Dan untuk duduk di tengah pun coba masih enak sih. Nah dimensi yang selanjutnya kenapa gue bilang lega ada di bagian belakang nih guys. Nah kelihatan nggak? Gede banget kan? Nah, jadi bagasinya menurut gua salah satu yang paling gede kali ya. Yoi. Jadi kayaknya masuk, wah 3 koper besar mungkin ini masuk nih. Bahkan 2 orang dewasa juga masuk kalau masuk ke dalamnya. Tuh, ini juga dalam banget.
Oh ini tempat penyimpanan nih kayaknya. Ini ban serepnya ada di sini nih, mode yang space saver gitu ya modelnya. Ban gede men dan tinggi gitu. Ya walaupun kadang ada yang bilang emang agak effort juga buat masukin barangnya ke sini karena ini lumayan tinggi. Tapi emang untuk dapetin space yang lebih gede emang itu yang harus dilakukan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan barangnya bisa muat banyak. Ini alasan ketujuh ya, kenapa lu harus beli mobil ini, karena masalah after sales atau service ya lebih tepatnya. Ada orang bilang, oh, beli mobil CBU servisnya ribet. Oh enggak, ini mobil CBU Bilap India, tapi ternyata masih dapat free service. Tadi udah disebutin ya sama Om Alfred ya. Dia dapat berapa tahun men? 3 tahun. 3 tahun atau 50.000 km ya. Mana yang tercapai lebih dulu menurut gua itu worth it sekali. Kedepannya pun untuk servis selanjutnya kayaknya bukan sesuatu hal yang wah banget. Jadi ini masih sangat worth it buat dibeli. Makanya gue masukin ke alasan ketujuh kenapa lo harus beli mobil ini gitu. Tuh guys, 7 kelebihan yang bisa jadi alasan kenapa lo harus beli mobil ini ya. Ngapain sih ngikutin gue mulu? Ini gue mau nutupin biar rapi. Jadi buat teman-teman yang mau beli, yang berminat atau mau nanya-nanya dulu juga boleh langsung tanya sama Om Alfred. Ini yang belum subscribe nih, bantu subscribe dulu dong, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita ada di deskripsi. Yang mau endorse juga boleh, silakan kontak gua, nomor gua ada di deskripsi juga ya men? Ada lah, semua lengkap di deskripsi, lu bisa kunjungin. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.